Inilah yang akan terjadi bila kalian berani-beraninya menantang Tuhan untuk segala sesuatu. Yang pertama adalah kejadian di Brazil, tepatnya di kota Campinas, di mana seorang wanita ini sedang mau pergi bersama temannya dan ibunya itu menasihati dia. Pada saat itu ibunya ini mengatakan kepada anaknya, Tuhan menyertaimu anakku, tapi dijawab ketus oleh anaknya. Anaknya menjawab kepada ibunya, boleh saja asalkan Tuhan itu mau duduk di bagasi, soalnya mobilnya ini udah penuh. Dan yang mengejutkan, beberapa jam kemudian mobil tersebut mengalami kecelakaan di mana seluruh penumpangnya itu meninggal, tapi bagian bagasi dari mobil tersebut benar-benar masih utuh dan sekotak telur di dalam bagasi tersebut juga masih utuh. Kemudian kejadian kedua lagi-lagi datang dari negara Brazil, di mana kali ini datang dari presidennya yang pada saat itu adalah Tancredo Neves. Di salah satu kampanye ya, ketika dia itu menyalonkan diri menjadi presiden lagi pada saat itu, dia mengatakan kalau dia mendapatkan 500.000 suara, tidak akan ada yang bisa mendepaknya dari kursi pemerintahan termasuk Tuhan sendiri. Akhirnya dia mendapatkan suara tersebut, tapi 1 hari sebelum dilantik dia itu meninggal karena penyakit kanker. Ini adalah kata-kata terakhir orang terkenal di dunia ini. Sebelum mereka meninggal, ada yang sampai menantang Tuhan. Yang pertama adalah Mozart, di mana dia adalah seorang komposer yang sangat terkenal di dunia ini, yang lagunya itu sampai sekarang masih didengar. Pada tahun 1791, Mozart ini terkena demam yang sangat aneh sekali sehingga menyebabkan dia itu sampai meninggal. Dan kata-kata terakhir yang keluar dari mulutnya sebelum dia meninggal, dia mengatakan kalau dia merasakan rasa kematian di bibirnya ini, dan rasa tersebut tidak pernah dia dapatkan di dunia. Kemudian orang kedua adalah Thomas Andrews, di mana kalian pasti akan mengenal hasil karyanya, yaitu kapal Titanic yang sangat mewah sekali. Thomas Andrews adalah seorang arsitek yang sangat teliti dan perfeksionis, sehingga ketika dia menciptakan Titanic, dia mengatakan ini adalah kapal yang sangat aman sekali, bahkan Tuhan sekalipun tidak akan bisa menenggelamkan kapal ini. Tapi nyatanya akhirnya Titanic ini tenggelam di pelayaran pertama ya, setelah 4 hari melayar di lautan. Dan Thomas sendiri, pencipta dari kapal Titanic ini, juga menjadi korban dari kecelakaan kapal tersebut. Ini adalah artis-artis yang sangat terkenal di dunia ini dan meninggal dengan sangat tragis, tapi sebelum meninggal mereka itu sempat mencela Tuhan. Yang pertama adalah sosok artis Hollywood yang terkenal akan kecantikannya, yaitu Marilyn Monroe yang meninggal pada tahun 1962. Marilyn ditemukan di dalam kamar apartemennya dengan keadaan yang sangat tragis sekali, di mana Marilyn ini overdosis akibat penyalahgunaan obat-obatan. Tapi sebenarnya sebelum Marilyn ini ditemukan dalam keadaan meninggal, Marilyn ini pernah bertemu dengan seorang pendeta bernama Billy Graham, di mana Billy Graham ini mengatakan dia itu diutus oleh Roh Kudus untuk memberikan kitab Injil kepada Marilyn. Tapi pada saat itu Marilyn dengan cetus mengatakan, saya tidak membutuhkan Tuhanmu. Kemudian sosok kedua adalah penyanyi dari Brazil yang bernama Cazuza ini. Dia dikenal sebagai penyanyi yang menyukai wanita dan sesama jenis juga. Dia pernah mencela Tuhan dengan rokok dengan mengatakan, Tuhan, ini adalah asap rokok untukmu. Dan akhirnya dia meninggal dengan penyakit kanker paru-paru dan HIV/AIDS. Ini adalah vokalis-vokalis terkenal di dunia ini yang meninggal dengan sangat tragis sekali. Tapi sebelum mereka meninggal, mereka itu sempat mencela Tuhan. Yang pertama adalah vokalis terkenal dunia dan dijamin kalian pasti tahu, yaitu John Lennon. Dia adalah seorang vokalis dari band The Beatles, di mana dia itu meninggal pada tahun 1980. Yang menyedihkannya, John Lennon ini meninggal di tangan penggemarnya sendiri setelah penggemarnya ini membuntuti John Lennon selama 3 hari dan akhirnya mendor John Lennon hingga meninggal. Tapi jauh sebelum John Lennon meninggal pada tahun 1966, di mana dia itu sempat diwawancarai, dia itu mencela Tuhan. Dia mengatakan kalau kekristenan akan segera berakhir, soalnya Yesus itu adalah sosok yang sangat sederhana dan terlalu membumi, sehingga The Beatles itu jauh lebih terkenal daripada dia. Kemudian sosok kedua adalah Bon Scott. Dia adalah vokalis dari band AC/DC. Dia juga meninggal pada tahun 1980, di mana dia itu meninggal karena terlalu banyak minum alkohol dan tersedak muntahnya sendiri. Dan sebelum meninggal dia pernah mengatakan jangan pernah menghentikan dia sedang asyik berjalan di neraka. Ini adalah beberapa kata-kata terakhir artis dunia yang sangat mengejutkan sebelum mereka itu meninggal. Yang pertama adalah kata terakhir dari Paul Walker sebelum dia meninggal, di mana dia adalah karakter utama dari film Fast and Furious yang membuat kata-kata ini semakin tragis. Pada tahun 2013, Paul Walker ini sedang berada di dalam sebuah acara amal di mana dia itu mengendarai kendaraannya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan sebelum berkendara, dia itu mengatakan dia itu akan segera kembali dalam waktu 5 menit. Tapi pada saat itu mobil yang dibawa oleh Paul Walker ini malah mengalami kecelakaan yang sangat parah sekali. Kalian bisa perhatikan mobilnya ini hancur banget. Kemudian kata-kata terakhir Kobe Bryant bersama anaknya yang mengalami kecelakaan helikopter. Pada saat itu Kobe Bryant bersama anaknya memutuskan untuk menaiki helikopter di Los Angeles untuk menghindari macet. Tapi gak disangka-sangka helikopter yang mereka naiki malah tidak bisa dikendalikan pada saat itu. Dan Kobe Bryant mengatakan kepada anaknya pada saat itu, pegangan kepada saya Gigi. Dan pada saat itu anaknya membalas kepada Kobe Bryant dan mengatakan, apakah kita akan meninggal pada saat ini ayah? Inilah yang akan terjadi bila karakter Naruto bertarung dengan karakter Luffy. Kira-kira siapa yang bakal menang ya? Hah?
Jadi pada suatu hari Naruto itu memang sedang lapar sekali. Abis itu dia memutuskan untuk pergi ke dalam sebuah kedai ramen. Nah ketika dia sampai di dalam kedai ramen tersebut, untungnya masih ada satu ramen yang tersisa. Tapi rupanya pada saat itu ada juga yang mau memesan ramen, yaitu si Luffy nih yang terkenal sangat rakus sekali. Dan dia itu bisa memakan semuanya. Kalau dia nggak makan dia itu bisa marah banget. Nah akhirnya untuk merebutkan sebuah ramen yang tersisa di toko ramen tersebut, mereka memutuskan untuk berkelahi untuk mendapatkan ramen terakhir tersebut. Nah pada saat itu Luffy langsung memberikan serangan pertama ya, dimana dia itu memanjangkan tangannya, tapi ini berhasil ditangkis. Tapi ketika mau dibalas, nih kepalanya Luffy itu malah memanjang seperti ini nih. Nah di sini pertarungan semakin sengit soalnya Luffy telah menggunakan gear 2-nya, tapi gear 2-nya ini bisa dihindari oleh Naruto dengan sangat mudah seperti ini. Kira-kira siapa yang bakal menang ya? Kita lanjut di part 2 guys. Part kedua, apa yang terjadi bila karakter Naruto bertarung dengan karakter Luffy? Kira-kira siapa yang menang ya? Rupanya nggak disangka-sangka ketika Naruto sudah mulai serius dan Luffy juga sudah mulai serius, datang seorang yang tidak dikenal, yaitu ini nih guys, parah banget. Dia adalah seorang bangsawan yang sangat sombong sekali. Jadi dia memaksa Naruto dan Luffy untuk tunduk di atas dia tuh. Setiap orang yang berada di depan dia juga diminta tunduk karena dia merasa kalau dirinya itu lebih tinggi daripada siapapun. Dan mengerikannya karena orang ini berusaha menjelaskan dia itu malah didor sama bangsawan tersebut tanpa pandang bulu sama sekali. Dan di sini membuat Naruto dan Luffy benar-benar sangat marah sekali. Akhirnya karena sangat marah sekali dengan bangsawan tersebut, Luffy dan Naruto ini langsung menghajar bangsawan tersebut menggunakan jurus terakhir mereka. Lihat tuh, langsung habis dihajar oleh Luffy dan Naruto. Wow. Dan luar biasa ya, pada akhirnya Naruto dan Luffy ini malah menjadi teman baik. Wow, keren banget guys. Hah? Kira-kira apa yang akan terjadi bila Zoro melawan gerombolan Akatsuki? Kira-kira siapa yang akan menang ya guys? Jadi pada suatu hari Zoro ini sedang berjalan-jalan dan dia itu melihat ada satu portal aneh. Jadi pada saat itu dia langsung masuk ke dalam portalnya itu. Rupanya portal ini menuju tempat persembunyian rahasia dari Akatsuki. Di sini Akatsuki sangat terkejut kalau Zoro itu berhasil menemukan tempat persembunyian mereka, padahal tuh nggak ada yang berhasil menemukan ini. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menghabisi Zoro. Gak diem di situ aja, di sini malah Zoro merasa tertantang dan sangat menikmati untuk melawan gerombolan Akatsuki ini. Dia tuh langsung diserang seperti ini nih. Di sini orang pertama yang akan melawan Zoro adalah Itachi dan Hidan. Dan di sini Hidan langsung mengeluarkan senjatanya itu. Tapi pada saat itu dia langsung ditebas dan dibagi menjadi dua oleh Zoro seperti itu. Tapi yang mengerikan ya, setelah ditebas menjadi dua seperti itu, Hidan masih bisa hidup dan ngobrol seperti ini. Dan pada akhirnya yang menjadi lawan Zoro adalah Itachi. Nah lanjut di part yang kedua ya guys, gimana kejadiannya? Ini dia akhir mengenaskan ketika Zoro melawan gerombolan Akatsuki. Akhirnya bikin kaget banget. Rupanya ketika Zoro siap melawan Itachi, dia ini langsung mengeluarkan jurusnya. Dia ini merasa kalau dia sudah menebas Itachi pada saat itu. Tapi rupanya pada saat itu Zoro telah terkena serangan Sharingan dari Itachi, di mana Zoro ini terperangkap di dalam mimpinya selamanya. Dan gak main-main, pada saat itu Zoro ini langsung merasa seperti terikat di atas pohon. Dan pada saat itu juga Zoro langsung ditusuk-tusuk menggunakan senjatanya sendiri seperti ini nih oleh Itachi. Dan gak berhenti di situ aja, bahkan Itachi juga menggunakan serangan ilusi yang semakin mematikan, di mana dia itu menggandakan dirinya. Tapi luar biasa ya, di sini Zoro masih bisa bertahan dan masih bisa berdiri. Dan setelah melalui itu semua, akhirnya Zoro ini ingin keluar dari tempat tersebut. Tapi ketika dia itu mau lari, dia ini malah salah arah. Dan luar biasanya, kalian gak akan nyangka apa akhirnya ketika Zoro itu gak berhasil keluar dari ini. Dia itu akhirnya bergabung menjadi geng Akatsuki. Ini adalah rekaman kamera yang membuktikan kalau mermaid itu bener-bener ada guys. Jadi ini adalah video yang diambil pada tahun 2013, di mana pada tahun 2013 tersebut ada beberapa ilmuwan yang menyelam di tengah laut Greenland untuk melakukan penelitian. Bisa kalian perhatikan di sini, di tengah laut dalam itu benar-benar gelap sekali guys. Tapi hal yang sangat mengejutkan membuat ilmuwan juga tersontak pada saat itu, karena pada saat itu mereka melihat ada sebuah tangan guys tuh. Sangat mengejutkan sekali. Dan ketika rekamannya ini diperlambat dan di zoom guys, ini lebih mengejutkan lagi karena mereka melihat ini seperti tangan manusia tuh guys, tapi memiliki sirip seperti ini. Ilmuwan pada saat itu benar-benar dibuat kebingungan karena ini adalah bukti yang bisa memperlihatkan kalau mermaid itu benar-benar ada di dunia nyata guys. Sampai saat ini rekaman ini juga masih diteliti oleh beberapa ilmuwan yang menanyakan apakah benar itu adalah mermaid atau sosok ikan dasar laut yang bentuknya itu belum pernah dilihat oleh manusia guys. Gimana menurut kalian? Inilah cara membuat jebakan tikus yang sangat efektif. Modalnya itu cuma balon dan ember besar seperti ini. Kalau rumah kalian sudah menjadi sarang Jerry seperti ini, gua saranin lebih baik kalian menggunakan jebakan tikus seperti ini guys. Sangat mudah sekali, kalian cuma butuh satu balon besar dan satu ember besar seperti ini guys.
Nah setelah kalian meniup balon tersebut, kalian tinggal taburin makanan sisa di atas balon tersebut tuh. Nanti kalian tinggal 1 malam, ini balonnya dan embernya ini, tikus-tikus akan berdatangan seperti ini guys. Nah setelah geng Jerry ini berkumpul di atas jebakan kalian, biarin aja mereka makan dulu, biarin mereka pesta-pesta dulu guys. Tapi mereka itu nggak tahu kalau ini jebakan yang sangat mengerikan sekali. Nah ketika geng Jerry ini berpesta di atas jebakan ini nih guys, salah satu dari mereka pasti akan menggigit balon tersebut yang menyebabkan nanti nih geng tikus atau geng Jerry ini bakal jatuh ke dalam ember besar seperti ini guys. Tuh hitung, banyak banget, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wow banyak banget kan guys, gila. Cara bikin jebakan tikus dari karton dan ember bekas cat doang. Kalau kalian ada sisa karton sama ember bekas cat, jangan dibuang dulu, bisa dibuat jebakan tikus seperti ini guys. Nah di sini yang pertama kali kalian tinggal buletin dulu karton bekasnya sesuai dengan ukuran kepala ember kalian seperti ini guys. Jangan terlalu besar ya guys, harus lebih kecil biar bisa masuk seperti ini. Nah kemudian menggunakan kawat kalian gabungkan karton tersebut dengan ember seperti ini guys. Abis itu dilem nih bagian ininya. Nah setelah kalian lem, jangan lupa memberikan pemberat di bagian sebelah sini guys, biar abis nanti tikusnya jatuh dia bisa balik lagi seperti ini guys tuh. Nah habis itu jadi deh, kalian tinggal taruh jebakannya seperti ini dan biarin tikusnya, lihat nih guys, tikusnya akan tertipu dan masuk ke dalam jebakan ini seperti ini guys. Lihat tuh, dia akan jatuh dan gak bisa naik lagi deh. Nih lihat lagi ya guys tuh, dia jatuh ke dalam jebakannya. Habis itu tikusnya nggak akan bisa naik lagi dan kalian berhasil menangkap tikus ini. Lihat guys tuh, tikusnya tuh kesel banget, dia udah ketangkep, dia mau coba loncat, nggak bisa guys.